Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Salman dengan stambuk 1F1212008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengindaran jauh dan lingkungan pesisir. Pengindaran jauh adalah suatu metode pengumpulan data tentang objek atau fenomena yang berbeda di permukaan bumi menggunakan sensor yang terpasang pada pesawat atau satelit. Pengindaran jauh memiliki berbagai aplikasi dalam pemantauan lingkungan pesisir. Dengan menggunakan sensor pengindaran jauh, kita dapat memperoleh informasi tentang dinamika laut, kondisi permukaan laut, dan vegetasi pantai, tutupan lahan, dan parameter lainnya yang relevan dengan lingkungan pesisir. Yang pertama yaitu tentang tumpahan minyak. Tumpahan minyak di laut merujuk pada kejadian di mana minyak atau produk minyak bocor ke perairan laut. Tumpahan minyak dapat terjadi karena kecelakaan kapal, kegiatan infrastruktur perminyakan, atau kegiatan manusia yang melibatkan minyak. Dampak dari tumpahan minyak di laut dapat sangat merusak ekosistem di laut dan berdampak negatif bagi kehidupan serta ekonomi lokal. Upaya penanggulangan tumpahan minyak melibatkan langkah-langkah seperti penanganan darurat, pengendalian atau pemulihan tumpahan minyak, serta pemantauan dan evaluasi jangka panjang. Pembersihan tumpahan minyak melibatkan menggunakan kapal penampung minyak, pengumpulan dengan menggunakan bahan kimia, dan upaya fisika seperti penggunaan alat penyerap minyak atau pengumpulan manual. Yang kedua yaitu tentang ekstraksi dan pemetaan kecepatan. Ekstraksi atau pemetaan kecepatan dapat merujuk pada dua hal yang berbeda dalam konteks pengindaran jauh. Yang pertama yaitu ekstraksi kecepatan. Dalam pengindaran jauh, ekstraksi kecepatan mencakup pada proses mendapat informasi tentang kecepatan objek atau fenomena tertentu menggunakan data pengindaran jauh. Misalnya ada pemantauan lalu lintas. Yang kedua, pemetaan kecepatan. Pemetaan kecepatan dalam konteks pengindaran jauh mengacu pada penciptaan peta yang menunjukkan variasi kecepatan di suatu area atau wilayah tertentu. Misalnya, pemetaan kecepatan angin menggunakan data satelit untuk memperoleh informasi tentang pola angin di suatu wilayah. Yang ketiga yaitu suhu permukaan laut. Suhu laut dapat dipetakan dan dipantau menggunakan data pengindaran jauh. Sensor suhu permukaan laut yang umum digunakan adalah sensor suhu permukaan laut, Sea First atau SST. Pemetaan suhu laut menggunakan data regional atau lokal. Data ini dapat digunakan untuk memahami perubahan iklim, mengidentifikasi pola suhu laut anomali, memantau El Nino dan La Nina, memodelkan dinamika atmosfer laut, serta mendukung pemahaman dan prediksi cuaca dan iklim, pemantauan dan pemahaman ekosistem laut. Yang keempat yaitu salinitas permukaan laut. Salinitas mengacu pada tingkat kandungan garam dalam laut. Dalam konteks pengindaran jauh, salinitas laut juga dapat dipetakan dan dipantau menggunakan data pengindaran jauh. Satelit yang dilengkapi dengan sensor mikrogelombang dapat mengukur salinitas laut dari jarak jauh. Pemetaan salinitas laut menggunakan data pengindaran jauh memiliki manfaat penting dalam memahami perubahan iklim dan siklus oseanik. Salinitas laut berperan dalam mengatur sirkulasi termohaline, yaitu tentang salinitas laut membantu dalam pemodelan sirkulasi global atau regional dan memahami pola perubahan dan suhu dan arus laut. Yang terakhir yaitu tentang arus pantai. Dalam konteks pengindaran jauh, arus pantai merujuk pada aliran air laut di sepanjang garis pantai. Pengindaran jauh dapat memberikan informasi tentang pola kecepatan dan arah arus pantai menggunakan data satelit atau sensor lainnya.
Memantau arus pantai menggunakan pengendaraan jauh dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu pengamatan visual, sensor optik, dan radar. Data yang diperoleh dari pengendaraan jauh arus pantai dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk vegetasi maritim, pemodelan arus pantai, manajemen pantai, pemahaman pola aliran air laut, dan pemantauan ekosistem pantai. Informasi tentang arus pantai sangatlah penting dalam pemodelan pergerakan sedimen, penyebaran polutan, dan dinamika pesisir. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Aulia dengan NIM I1F121037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya Laude Salman. Langsung saja. Sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi atau sering disebut SIG adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografi. SIG menggunakan perangkat lunak khususnya yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengedit, dan memanipulasi data geografik serta menerapkan analisis spasial. Ada beberapa komponen atau material yang terkait dengan sistem informasi geografis atau SIG, yaitu 1. Data geografi, 2. Perangkat lunak SIG, 3. Analisis spasial, 4. Pemetaan dan visualisasi, 5. Basis data geografi, dan ke-6. Integral data. Baiklah, untuk selanjutnya, saya Elita Uswa dengan NIM I1F121005 yang akan membacakannya. Yang pertama yaitu teknik Eulerian. Dalam konteks penginderaan jauh, teknik Eulerian merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk memantau dan menganalisis perubahan fenomena di suatu wilayah geografis tertentu dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memfokuskan pada analisis berdasarkan titik tetap dalam ruang dan waktu. Dalam penginderaan jauh, teknik Eulerian digunakan untuk memahami perubahan spasial dan temporal dalam fenomena yang diamati, seperti suhu permukaan laut, konsentrasi polutan, tutupan lahan, atau pola cuaca. Teknik ini melibatkan pengambilan sampel data secara periodik di lokasi-lokasi tetap atau grid yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu teknik Lagrangian. Dalam konteks penginderaan jauh, teknik Lagrangian merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk memantau dan menganalisis pergerakan objek atau fenomena dari waktu ke waktu. Pendekatan ini fokus pada analisis berdasarkan jalur atau trayektori objek yang diamati. Dalam penginderaan jauh, teknik Lagrangian sering digunakan untuk mempelajari pergerakan massa udara, aliran sungai, arus laut, dan migrasi hewan, serta untuk melacak polutan atau partikel di atmosfer atau lautan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.